Tapi kalau bisa kamu selama jadi mahasiswa kasihlah sesuatu buat ITS. Membanggakan, memiliki segudang prestasi selama bangku kuliah berhasil menuntun dia meraih gelar mahasiswa berprestasi nasional. Penasaran bagaimana kisah inspiratif di baliknya? Kita akan kupas tuntas Vike Indriati Ekasari di Viva Talks. The University of Heroes. Dikenal akan karakter positif dan mental yang kuat, alumni Institut Teknologi 10 November kian memberi kontribusi nyata dan kreativitas yang tinggi di bidang industri, pengembangan nasional, riset, teknik, maritim, hingga di bidang sosial. Institut Teknologi 10 November juga kerap menanamkan nilai kepahlawanan dalam mencetak lulusan anak bangsa terbaik dengan etos kerja tinggi, loyal, sederhana, dan bertanggung jawab dalam pengabdian di bidang yang digeluti. Melalui Viva Talks, mari kita mengenal lebih dalam akan resilience vibes dari para pahlawan kita, because we are the humble professionals. Halo, selamat datang di Viva Talks episode kelima dengan aku di sini Sania Indra Putri selaku host dari Duta Kampus ITS. Nah, di mana kita akan berkenalan dengan para pahlawan kampus ITS yang dikenal memiliki karakter yang positif dan tentunya mental yang kuat karena sudah membanggakan nama ITS baik di kancah internasional maupun nasional. Oke, langsung saja. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita undang di Viva Talks kali ini. Kita mengundang Mbak Vike Indriati Ekasari atau biasa disebut atau dikenal dengan Mbak Vike. Halo Mbak Vike. Halo, bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah mungkin Mbak Vike boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Vike Indriati Ekasari, biasanya dipanggil Vike. Kalau teman-teman susah, boleh dipanggil Viki juga. Aku merupakan mahasiswi Teknik Informatika angkatan 2019. Kalau teman-teman penasaran asalnya dari mana, asalku dari Pasuruan, Jawa Timur. Oke, wah asalnya Pasuruan nih. Berarti sama kayak aku Mbak, aku juga asalnya Pasuruan, jadi kita masih satu daerah. Oke, nah ini kan Mbak Vike udah dikenal sebagai mahasiswa berprestasi nih, bahkan menjuarai juara 2 ya Mbak ya, kalau nggak salah Mawapres tahun 2022. Nah, mungkin teman-teman banyak yang kepo, gimana sih perjalanan Mbak Vike, terus apa aja sih prestasi yang Mbak Vike raih untuk menjadi Mawapres? Mungkin bisa diceritain Mbak kegiatan atau lomba apa aja sih yang Mbak Vike jalanin selama menjadi mahasiswa ITS? Alhamdulillah ya San, ketika berada di ITS itu merupakan suatu anugerah atau nikmat yang sangat besar yang Allah kasih ke aku. Jadi waktu mahasiswa baru itu baru masuk aja, nah itu udah diberikan kesempatan buat ikutan program kreativitas mahasiswa atau PKM biasanya teman-teman. Nah dari situ juga di tahun yang sama juga aku coba ikutan join di tim riset robot ITS gitu ya kan. Memang ITS terkenal sama robotnya. Iya, betul banget. Nah itu nggak pengen ketinggalan, jadi akhirnya alhamdulillah juga keterima jadi programmer di tim Ichiro robot humanoidnya ITS. Nah dari situlah selain PKM juga ikutan lomba robot-robot selama hampir 3 tahunan lebih. Nah kemudian di situ juga ikutan PKM lagi di tahun 2021 dan juga sempet sih sebenarnya juga ikutan lomba Gemasik atau pagelaran mahasiswa teknologi informasi dan komunikasi. Oke, Gemasik. Gitu. Nah kalau boleh tahu yang robot itu Mbak Vike sempat lomba nggak sih di Thailand? Nah boleh diceritain nggak Mbak? Itu gimana kok bisa sampai ke Thailand, terus ketemu dari berbagai negara, itu gimana vibes-nya? Oke, sobat, cerita perjalanan lomba robot di Thailand itu cukup penantiannya sangat panjang teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ketika kita memutuskan masuk di tim robotnya ITS, teman-teman katanya dulu itu pasti dapat privilege buat ikutan lomba nasional atau internasional. Ya, tapi di balik itu teman-teman memang harus berjuang, seleksinya ada administrasi, kemudian ada teknisnya, kemudian teman-teman harus magang 1 bulan. Nah, kemudian setelah lolos nih, nah itu kita akan kayak ikutan-ikutan dulu sama
kakak-kakak yang di atas buat ikutan lomba, bantu-bantuin dulu, baru di situ ikutan jadi tim inti. Nah, sebenarnya di tahun 2020 itu sudah ada rencana keluar San. Kalau nggak salah waktu itu kemana ya? Ke Paris atau kemana? Kalau nggak ke Iran. Kalau nggak salah kayak gitu. Timur Tengah ya, Mbak? Jadi memang agendanya tiap tahun itu ke luar negeri. Nah tapi wallahu alam waktu itu kan kita memang kondisinya pandemi, bahkan banyak lomba, banyak kegiatan, banyak pekerjaan dan segala macam itu ditunda. Akhirnya barulah ada di tahun 2020. Bentar aku kok lupa. 2022 baru ada lagi secara offline. Jadi 2021 itu ada tapi dia online. Jadi kan ikutan tapi kurang berasa vibes-nya. Nah, akhirnya 2022 karena memang sudah 3 tahun, hampir 3 tahun di Ichiro, akhirnya diputuskan juga untuk berangkat ke Thailand, yaitu RoboCup atau robot soccer competition yang pokoknya itu bergengsi banget di internasional, terutama di bidang robotik. Jadi yang ikut itu nggak hanya sarjana teman-teman, jadi waktu itu pesertanya itu profesor, kemudian doktor. Jadi saingannya tuh nggak hanya mahasiswa S1 gitu ya, tapi juga dokter-dokter ada dari Rusia, dari Brazil, dari Korea, dari Jepang, dari macam-macam lah, hampir banyak negara. Nah di situ robotnya juga macam-macam kayak gitu. Jadi vibes-nya emang kerasa banget mereka itu sangat tertarik di bidang teknologi kayak gitu sih. Oke, wah keren banget ya. Kalau denger-denger nih Mbak, kan aku sering nih kepoin sosial medianya Mbak Vike. Nah waktu itu tuh aku lihat story-nya Mbak Vike itu lagi di Thailand. Nah tiba-tiba udah seleksi aja nih Mawapresnya besoknya. Nah itu gimana sih Mbak perjalanannya dengan berbagai prestasi yang diraih hingga mencapai Mawapres nasional? Kalau boleh tahu diceritain dong Mbak gimana perjalanannya, terus bagaimana peran ITS nih dalam mendukung berbagai prestasi yang didapatkan oleh Mbak Vike. Oke, kita ngomongin perjalanan ya. Nanti agak panjang teman-teman memang ceritanya. Jadi Gak apa-apa Mbak. Oke, jadi perjalanan memang panjang dan kenapa aku bilang suatu nikmat masuk di ITS, karena aku merasa banget gitu ya, ITS itu hadir dan mendukung aku selama berkegiatan sejak mahasiswa baru. Karena memang dari awal bilang ITS itu kampus yang besar, ITS itu memang jagonya juga di bidang teknologi, jadi jangan sampai disia-siakan teman-teman. Nah di situ yang pertama adalah setelah mengikuti beberapa kegiatan, alhamdulillah departemen itu memang mengusulkan aku jadi mahasiswa berprestasi dari teknik informatika di tahun 2022. Nah di situ ada seleksi ITS, kemudian setelah seleksi ITS itu nggak berhenti di situ. Setelah intinya dapat seleksi, yang mana sebenarnya waktu itu kalau boleh jujur-jujuran ya, itu ketika ikut setelah lama nggak ada seleksi offline gitu ya. Nah itu aku berharapnya apa ya, juga memberikan yang terbaik. Tapi sebenarnya udah dapet juara 3 itu udah alhamdulillah banget gitu ya, karena kayaknya aku belum benar-benar yakin aku bisa mewakili ITS di tahap selanjutnya kayak gitu. Nah tapi nggak tahu gitu ya, Allah ternyata percaya buat memberikan aku menjadi mahasiswa berprestasi ITS yang ke-1 di tahun 2022. Wow, keren banget. Ya, jujur waktu itu kayak agak kaget, tapi alhamdulillah di situ di ITS itu benar-benar support. Kira-kira aku yang kurang apa sih gitu ya. Jadi waktu itu diberikan bimbingan les bahasa Inggris, kemudian juga diberikan kepribadian. Jadi gimana kita duduk, kemudian gimana kita mungkin berpenampilan, berbicara, bertatap muka, itu ada lesnya. Dan alhamdulillah ITS memberikan itu. Kemudian selain itu didukung juga dosen-dosen ITS itu sangat suportif. Dari Direktorat Kemahasiswaan itu juga memberikan bootcamp selama proses mahasiswa berprestasi itu. Bahkan nggak hanya mahasiswa berprestasi sih, ketika PKM, ketika Gemastik, ketika kontes robot itu selalu ada support dari ITS-nya kayak gitu. Jadi itu ya, kalau ngomongin ITS, support ITS ini nggak ada habisnya gitu ya. Betul Mbak, betul banget. Apalagi environment yang sudah tercipta itu suatu yang
mungkin nggak secara langsung itu yang sangat besar gitu loh San, kayak gimana nyiptain lingkungan ITS yang memang terkenal dengan teknologinya itu kan nggak bisa secara instan kita dapetin. Nah itu yang paling utama sih. Aku bersyukur banget bisa masuk di environment di sana, akhirnya bisa memacu aku buat ikutan berbagai hal. Nah kemudian kalau cerita perjalanan dari Mawapresnya ya gitu kan, jadi seleksi ITS-nya di tahun Maret 2022, kemudian seleksi wilayahnya itu sebenarnya belum ada kabar, tapi ancang-ancangnya itu di bulan Juli. Nah kemudian di situ ada kompetisi robot yang mana hampir kalau bisa dibilang ya waktuku sebagai mahasiswa ITS itu kebanyakan di tim robotnya, di tim Ichiro-nya. Nah itu ada bulan Juni dan Juli itu kompetisi nasional yang memang kita tunggu-tunggu, dan juga ada kompetisi internasional yang Thailand. Jadi kalau sudah ngomongin ada kompetisi itu biasanya setiap hari di lab robotiknya gitu. Jadi udah ketika selesai seleksi ITS yang mengikuti bimbingan dari ITS, yang tadi ya, yang kepribadian itu di Surabaya Barat San, jadi 30 menit tiap kadang weekend ya dari Surabaya Timur. Tiap weekend itu harus ke sana, kemudian terus balik lagi, terus kegiatan robot itu merupakan apa ya, emang masa-masa hektik banget ketika itu. Nah kemudian akhirnya ya udah berjalan kompetisi robotnya di bulan Juni, kemudian di bulan Juli, dan ketika itu juga aku sempat merasa FOMO gitu ya, katanya bahasanya gitu ya, FOMO ya. Teman-teman itu pada ikutan MBKM San gitu ya. Jadi aku memang memang aku memutuskan memang fokus dulu buat tim Ichiro-nya gitu. Akhirnya aku nggak ikutan MBKM, lagian di situ aku juga masih jadi Mawapres. Nah di situ aku sempat iseng-iseng buat apply kerja, apply magang. Nah jadi di bulan yang sama aku apply magang, apply persiapan lomba robot, kemudian persiapan lomba Mawapres. Nah awalnya mau keterima apply magang tuh di bulan Mei, cuman alhamdulillah di situ aku mencoba mengkomunikasikan kondisiku sekarang sedang persiapan lomba robot yang mana memang membutuhkan waktu yang sangat intens, jadi bisa nggak dimulainya itu di bulan Juli setelah di bulan Juli. Aku memutuskan waktu itu di tanggal 25 Juli gitu. Nah akhirnya oke, ya nggak apa-apa gitu. Agak itu keterima ya. Nah kemudian balik lagi ke kegiatan robotnya. Di kegiatan robotnya itu berangkat tanggal berapa ya San? Sepertinya 10 hari, kayaknya tanggal 10-an atau belasan Juli itu berangkat ke Thailand. Lombanya pokoknya aku di sana itu sekitar 10 hari, pulangnya di tanggal 19 sore. Dan alhamdulillah di situ dapat juara 3. Wah, keren banget. Itu yang internasional ya Mbak? Iya, yang internasional. Jadi yang juara 1 itu dari Jepang, yang 2 itu dari Rusia. Yang Rusia itu yang dokter-dokter itu ya. Wah, saingannya udah profesor dokter ya, itu, nih teman-teman. Alhamdulillah banget teman-teman waktu itu bareng teman-teman Ichiro. Nah kemudian di situ baliklah di 19 sore nih, di perjalanan ya, sedang di perjalanan di mobil tiba-tiba dapat telepon dari dosen yang ada di Mawa ITS. Ya udah aku angkat gitu ya. Ya, assalamualaikum Pak gitu. Gimana Pak, ada apa gitu ya? Mbak Vicky, ini pengumuman wilayahnya sudah keluar. Oh, nggih Pak. Ya selamat ya, sudah lolos. Nggih, terima kasih Pak, alhamdulillah gitu. Terus habis itu yang mengejutkan gitu ya. Tapi ini acaranya offline Mbak Vicky di Malang tanggal 21 sama 22. 21-nya untuk sarjana. Langsung itu agak baru pulang dari Thailand gitu, ya Mbak ya? Belum, itu masih di perjalanan sore mau ke penginapan yang ada di Thailand, mau beres-beres, mau packing. Itu langsung kepala ya awalnya lega gitu ya, udah selesai lomba langsung tegang otaknya gitu ya. Nah terus abis itu ada kabar besok juga ada deadline Mbak, harus ngumpulin ini PPT sama poster. Waduh, buat presentasi. Iya, nah itu belum disiapin sama sekali gitu ya. Langsung
ya udah deh Bismillah gitu ya. Akhirnya pulang 19 sore. Nah mikirnya pas 19 malam itu kan di bandara, keretanya baru 20 subuh. Nah itu kan mikirnya pas di sela-sela itu bisa persiapan. Nah ternyata di situ karena robotnya agak ada yang besar gitu ya, jadi packingnya kemudian harus pindah-pindah dari lokasi imigrasi, kemudian pengecekan bagasi dan sebagainya. Ternyata nggak sempet waktu itu, nggak sempet. Akhirnya subuh berangkat dari Thailand. Ya udah dari Thailand kemudian nyampe itu jam pagi deh di Jakarta gitu ya, di Jakarta. Nah kemudian inget banget akhirnya sekitar jam 8:30 itu lagi nunggu boarding ke Surabaya. Nah di situ ada waktu setengah jam. Jadi ketika teman-teman nih lagi tidur pulas, ya soalnya kan capek ya, pada tidur semua. Aku buka laptopku gitu ya, buat ngerjain. Nyari colokan pokoknya nyolokan di bawah gitu ya, buka laptop ngerjain PPT-nya. Alhamdulillah di waktu 30 menit itu kan aku ada beberapa draft dari yang lama ya. Nah itu aku kerjain, alhamdulillah selesai PPT-nya gitu ya. Tinggal poster 2 itu. Nah ketika aku pas tutup laptop pengennya mau tidur ya, terus ternyata udah ada info sekarang waktunya masuk ke pesawatnya. Langsung ya udah dibawa gitu ya, masuk di pesawat. Akhirnya tidur, alhamdulillah nyampe di Surabaya itu sekitar 1:30 siang. Di ITS-nya jam 2 siangan lah. Nah di situ rencananya pengen ngerjain, teman-teman pengen ngerjain, tapi ya namanya udah teper ya, ya udah capek. Sepertinya nggak sadar kalau badannya capek gitu ya. Ketika pulang ke kos itu tidur teman-teman. Jadi emang kayaknya disuruh istirahat biar fit gitu ya dari tubuhnya. Tidur, bangun sore sekitar habis maghriban San. Padahal di situ janjiannya memang habis maghrib ke Ditmawa buat ngerjain poster. Nah di situ belum packing juga karena kan setelah ngerjain nanti OTW langsung ke Malangnya. Nah akhirnya ya udah agak panik pas bangun ya. Terus alhamdulillah selesai langsung OTW. Nah di situ ngerjain poster sampai pukul 11 malam gitu ya. Nah ketika udah selesai disubmit 11 malam itu langsung OTW bareng dosen pembimbing aku gitu ya, Bu Dini, kemudian sama Ditmawa. Jadi 11 malam ya. Karena di pukul 8 pagi itu acara seleksi mahasiswa yang sarjana itu harus dimulai. Jadi udah nyampe itu kayaknya jam berapa ya, jam 1-an mungkin ya, jam 1-an. Nah itu akhirnya tidur. Nah kemudian pas bangun subuh, nah itu diminta emang nanti subuh coba ke kamar saya ya, VK gitu kata Bu Dini. Nah rencananya sih pengen latihan karena terakhir kan Maret ya, terakhir Maret presentasi. Tapi kata Bu Dini bilang gini, ya udah VK, insya Allah saya percaya kamu bisa presentasi. Yang penting gimana perasaan kamu, masih capek atau masih gimana, diberi nasihat sedikit. Yaudah sekarang masih ada waktu setengah jam, kamu tidur dulu aja gitu ya, daripada latihan gitu. Akhirnya ya udah pamit tidur. Nah sampai inget banget setelah tidur bangun itu kayaknya aku jadi yang yang terakhir masuk di ruangan karena mungkin ya sempetin tidur, tapi alhamdulillah nggak telat gitu ya. Masuk di ruangan, urutannya diacak, alhamdulillah kayaknya dapat sekitar jam 11 atau jam 12. Jadi agak lega gitu ya. Nah tapi di situ ada kabar yang mengejutkan lagi. Padahal setelah sekian lama presentasi mungkin bahasa Indonesia udah biasa gitu ya konteksnya. Nah itu ternyata ada kabar, awalnya bahasa Inggris ini opsional dan memang di nasional itu harusnya presentasi pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba dapat kabar ini harus bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggris nilai kamu 0 gitu kan. Langsung itu aku dengarnya ketika aku sudah tinggal satu urutan lagi, dia masuk, kemudian habisnya aku gitu ya. Berarti sebelum-sebelumnya pakai bahasa Indonesia ya Mbak? Iya, sebenarnya sebelum-sebelumnya aku pakai bahasa Indonesia, tapi sebenarnya di ITS juga pernah presentasi pakai bahasa Inggris. Jadi ya walaupun agak nge-recall lagi, cuman kan kondisinya lagi agak gimana gitu ya, habis dari perjalanan panjang gitu ya. Nah akhirnya tapi
rencananya itu kan mau full bahasa Indonesia. Nah, terus aku ganti ke introduction-nya mau pakai bahasa Inggris. Di awal-awal background itu pakai bahasa Inggris. Nah, tapi alhamdulillah ya nggak tahu doa banyak orang ketika masuk ngomong introduction, background gitu ya. Terus aku bilang ke ibu-ibu jurinya gitu ya, Bu, saya izin mau switch bahasa Indonesia gitu. Terus nggak tahu kenapa pas itu ya ngomongnya lancar banget San, bahasa Inggrisnya gitu ya. Maksudnya walaupun tanpa persiapan itu alhamdulillah dikasih kelancaran banget sampai bapak ibu jurinya itu ngomong, ya udah Mbak dilanjutin aja nggak apa-apa gitu ya, bahasa Inggrisnya oke kok gitu. Akhirnya ya udah sampai wawancara itu dilanjutin, dan alhamdulillah di situ juga kerasa banget ibu-ibu jurinya itu merasa mungkin tertarik gitu dengan ide yang aku bawakan ketika mewapres. Nah, tapi di situ ya memang sempat deg-degan banget karena kan mewakili ITS biasanya lomba itu bertim, ada saat ITS itu punya cadangan banyak tim yang bisa juara gitu kan. Nah, ini benar-benar dari aku sendiri, maksudnya peluangnya dari aku sendirian gitu, nggak ada lagi. Hanya Mbak Vicky aja. Nah, itu sempat deg-degan banget. Ingat banget tiba-tiba kepala direktorat mahasiswa itu datang ketika pengumuman. Wah, itu tangan aku dingin gitu ya, karena ya lihat secara langsung. Bukan karena mau pengumuman, nggak tahu ini hasilnya seperti apa gitu ya. Kondisinya agak wow gitu ya. Nah, terus karena di situ sempat ya teman-teman itu ngomong bahasa Inggrisnya itu mungkin ya jujur ya, kalau jujur-jujuran bahasa Inggrisku bukan yang kayak sampai kelihatan native banget atau yang bener-bener lancar gitu ya sebisanya gitu lah. Nah, di situ ya udah akhirnya duduk, tangan aku dingin banget gitu ya. Terus ketika pengumuman juara 3, juara 2 gitu ya, waduh nggak ada namaku gitu ya, langsung kayak ya Allah gitu ya, antara menang sama enggak ya, gitu ya Allah. Tapi aku kan kelihatan kertasnya jurinya itu ya, kan agak nerawangnya, itu nggak ada nama institutnya yang panjang gitu loh, kayak aku kayak universitas A gitu kan, itu kan pendek-pendek gitu ya. Wah, kayaknya nggak ada deh gitu. Tapi alhamdulillah nggak tahu ya, Allahu Akbar gitu. Di situ juara 1 Vicky Indriati Ekasari dari Institut Teknologi 10 November. Ya Allah, itu lega banget ya, karena kayak lebih leganya itu karena untuk ITS-nya gitu ya. Alhamdulillah bisa memberikan sebaik mungkin untuk ITS yang memang sudah memberikan effort, dukungan selama persiapan itu sangat besar sekali gitu. Nah, akhirnya dari situlah. Jadi itu kan tanggal 21 ya San. Jadi setelah tanggal 10 sampai 19 Robocup, robot, kemudian langsung di tanggal 20-21-nya ngurusin Mawapres, tanggal 25-nya langsung kerja. Ya, wah ini amazing banget ya teman-teman. Ternyata perjuangannya Mbak Vicky dari yang ke Thailand, terus sampai Surabaya langsung ke Malang ya, kalau nggak salah Malang. Terus magang magang bener-bener hektik. Ini gimana nih? Apa nggak capek Mbak badannya? Tapi kalau dibilang ya, ditanya sekarang juga kangen gitu ya. Iya, kangen masa-masa hektik gitu. Tapi perjuangannya nggak sia-sia ya, terbayarkan ya Mbak. Nah, memang teman-teman kalau ITS itu kalau misalnya dibilang tentang suportif, terus effortnya, emang dosen-dosen di sini, bahkan staff-staffnya itu sangat mendukung mahasiswanya untuk mencapai prestasi setinggi mungkin. Bahkan aku di Duta ITS Mbak ya, di Duta ITS itu aku juga dibelajari bagaimana ngomong di depan umum, karena kan kita sering ditugaskan sebagai MC, presenter dan sebagainya. Kita benar-benar dibelajari bagaimana public speaking yang baik, bagaimana bertemu dengan orang-orang yang mungkin punya jabatan tertentu, bagaimana berperilaku, berpakaian dan sebagainya. Jadi memang benar ITS itu nggak hanya kampusnya aja yang baik, tapi mereka benar-benar memberikan support yang bagus untuk mahasiswanya buat berkembang dan jadi lebih baik lagi ke depannya. Ingin tahu kisah selanjutnya dari Vicky Indriati Ekasari? Jangan lupa pantengin terus kanal YouTube ITS TV.